Halo sobat-sobat, nama saya Christian Jordi. Hari ini saya ingin mempresentasikan presentasi penelitian sosiologi saya dan teman-teman. Judul penelitian kami namanya Minimnya Tingkat Toleransi Antar Pelajar di Lingkungan Sekolah SMAK Yosudarso. Oke, kita pindah ke slide 2 aja ya. Dan kita pindah ke slide 2. Oke, di slide 2 kita namanya alasan penelitian. Alasan penelitian ini saya akan menjelaskan alasan penelitiannya secara langsung aja ya. Kami memilih tingkat toleransi sebagai fokus penelitian kami di penelitian ini karena kami memiliki kesadaran mendalam tentang adanya tantangan intoleransi di dalam lingkungan SMAK Yosudarso. Nah, kita akan pindah ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah kami itu adalah, yang pertama, bagaimana tingkat toleransi di SMAK Yosudarso? Bagaimana hal ini bisa terjadi in the first place? Nomor 2, seberapa penting sikap toleransi dalam lingkungan sekolah? Itu kita menanyakan sikap-sikap yang membuat permasalahan ini ada. Nomor 3, apa yang menjadi faktor penyebab minimnya tingkat toleransi di SMAK Yosudarso? Apa faktor utamanya? Nomor 4, apa dampak yang diberikan oleh perilaku intoleransi? Jadi dampak intoleransi ini tuh bisa berdampak ke aspek apa saja yang ditanyakan di pertanyaan ini. Nomor 5, apa solusi untuk menanggulangi masalah intoleransi yang terjadi di SMAK Yosudarso? Nah, di pertanyaan ini kita menanyakan kepada narasumber-narasumber yang sudah kami pilih, yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini nanti, yang memberikan solusi-solusinya secara rinci dari experience mereka sendiri, dari pengalaman mereka sendiri. Nah, tujuan penelitian kami itu adalah, tujuan utama penelitian ini ialah karena kami ingin membuat Semakis menjadi lingkungan sekolah yang sadar akan pentingnya sikap toleransi. Dan kita dapat sama-sama menjauhi sikap intoleransi. Ya, jadi sebaiknya sikap intoleransi ini kita jauhi karena itu tidak baik ya, of course. Ya, ini adalah tujuan penelitian kami. Dan the main purpose of this penelitian. Presentasi. Oke, mari kita pindah ke halaman kelima aja deh. Ke halaman kelima kita ada kerangka berpikir. Gimana struktur dari PPT ini in the first place. Kita pertama mulai dari judul kita yang awal, minimnya tingkat toleransi antar pelajar di lingkungan sekolah SMAK Yosudarso, Batam. Lalu kita pindah ke variabel pertama, tingkat toleransi di Indonesia. Kedua, manfaat sikap toleransi. Ketiga, faktor penyebab minimnya tingkat intoleransi itu datang dari mana? Dampak dari perilaku intoleransi, of course, dampaknya jelek ya yang pasti ya. Lalu yang kelima, kita mencari solusinya, menanggulangi masalah intoleransi ini tuh dengan cara apa? Nah, sekarang kita pindah ke slide ke-6 ya. Slide ke-6 itu kita ada sampel penelitian. Sampel-sampel yang kami ambil itu adalah dari kawan-kawan kami dari SMAK Yosudarso, yang kami ambil itu 5 orang yang cukup bisa dipercaya. Bukan cukup bisa dipercaya, bisa dipercaya. Sorry, mohon maaf atas bahasa saya. Kita pindah ke 7. Jenis penelitian. Penelitian kami itu adalah penelitian kualitatif yang memiliki satu variabel, yakni tingkat intoleransi. Jadi variabel yang kami miliki di penelitian ini adalah tingkat intoleransi itu gimana? Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Kami menggunakan pendekatan fenomenologi agar kami bisa tahu secara rinci apa yang di-experience, apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah kami tanyakan, agar mereka bisa menjelaskan secara rinci dari pengalaman mereka sendiri yang sudah mereka amati. Nah, kita pindah ke 8. Sumber data. Data yang kami gunakan adalah data primer, berarti langsung. Yang dimana semua data di dalam penelitian ini kami dapatkan secara langsung dari narasumber. Nah kan? Lalu kita pindah ke 9. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, kami mengumpulkan data lewat wawancara langsung dengan narasumber. Dalam wawancara terdapat 5 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi, yang berkaitan dengan toleransi pelajar Semakis. Oke, yang tadi berarti di teknik pengumpulan data ini kami langsung hadap-hadapan ya sama yang kami tanya, hadap-hadapan, lalu kami menanyakan 5 pertanyaan yang ada di rumusan masalah tadi. Oke, kita sekarang ada di teknik analisis data. Teknik analisis data kami, data kualitatif dengan metode wawancara, di mana hasil data yang dianalisis merupakan hasil data dari jawaban-jawaban narasumber dan cenderung menggunakan deskripsi, karena menggunakan bahasa mereka sendiri yang mereka mengerti, dan kita terpaksa menjadi peneliti yang harus
pengertian. Jadi kita harus kayak mengartikan dari bahasa mereka menjadi bahasa kita agar pembaca-pembaca bisa mengerti. Oke, kita pindah ke 11 karena kita udah mau tutup PPT-nya. Kita udah mau selesai presentasinya. Kita langsung kesimpulan aja deh ya. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, maka toleransi sangatlah dibutuhkan di Semakis. Tingkat toleransi para pelajar rata-rata sudah cukup baik. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa tentu masih ada beberapa pelajar yang masih bersikap intoleran terhadap sesama pelajar lain atau bahkan kepada guru. Hal inilah yang harus kita benahi bersama-sama. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah tingkat toleransi di lingkungan yang Sudarso itu sudah cukup baik, tetapi of course ada kayak circle-circle kecil yang mungkin bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan pengucilan. Itu kata-kata yang benar gak sih? Pengucilan atau nggak ada teman dieksklusi dari circle-circle tersebut, jadi mereka tidak dapat teman, dan mungkin mereka dari tidak dapat teman itu mereka bisa stres karena tidak ada orang untuk berbicara, untuk ngobrol gitu. Jadi sudah cukup baik, tetapi masih ada hal-hal kecil, masih ada masalah-masalahnya di dalam lingkungan SMA Kayu Sudarso. Tapi gak apa-apa, itu bisa kita selesaikan bareng-bareng. Oke, dan ini ada dokumentasi kami mewawancarai narasumber kami. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih Bu.